Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali dapat bertemu di Tetap Maya dengan materi kita, yaitu umpan balik dari rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari lembah kebodohan kepada zaman yang serba canggih yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, cuaca tidak mendukung Kak. Oke. Baik kakak-kakak. Banjir Kak, banjir. Melanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk berdoa kita pada siang hari ini, Kak Hari untuk memimpin doa. Kepada Kak Hari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dari awal sampai 2JP ini nanti di jam 2:30 ya kakak semuanya. Baik kakak semuanya, untuk sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ada baiknya kakak semuanya silakan kakak menyiapkan PPT RTL-nya ya kakak ya, dan lembar umpan balik yang sudah saya kirimkan di grup WA-nya, silakan itu disiapkan kakak-kakak. Nah, hari ini nanti ada di antara kakak-kakak yang akan nanti berbagi dari rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat di seminggu sebelumnya. Nanti kita bagi ke kakak-kakak semuanya. Nanti yang berbagi nanti di kelompok TK dan SD itu diminta nanti 2 orang ya kak ya, dan nanti yang dari SMP dan SMA itu digabung menjadi 1 orang. Nanti silakan kakak-kakak di grup nanti di grup WA ya, mengkomunikasikan siapa yang akan menampilkan RTL-nya nanti, dan silakan nanti kakak-kakak semuanya masing-masingnya melakukan memberikan umpan balik di Word ya, yang saya sudah bagikan di grup nanti. Silakan nanti kakak bikin nama dan yang diberikan umpan baliknya. Bisa dipahami kakak-kakak semuanya? Bisa dipahami kakak-kakak? Oke. Baik, terlebih dahulu saya izin dulu untuk share screen.
Ini kakak semuanya, udah kelihatan kakak? Ya kak. Udah kak. Oke, baik kakak-kakak, ini jadi ada umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut kita ya atau RTL, dan nanti ada akan pengantar bukti karya nanti. Nah, jadi materi kita hari ini dua JP dan masing-masingnya kita bagi dalam 1 JP. Jadi umpan balik ada 1 jam nanti dan pengantar bukti karyanya 1 jam juga. Oke, saya lanjutkan. Ini tidak lupa saya ingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita agar diperhatikan kakak-kakak semuanya. Ini adapun tujuannya hari ini itu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini 1 JP. Nanti juga ada kakak semua dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Ini nanti 2 JP kakak sesuai dengan agenda kita. Ini kemarin sudah kita sampaikan juga kakak-kakak, jadi saya naikkan saja. Oke, sebelum kita masuk lakukan umpan baliknya kakak-kakak semuanya, silakan kakak-kakak semua menjawabnya di kolom chat atau silakan melakukan resen tentang pertanyaan pemantik kita yang pertama ini. Silakan kakak-kakak yang mau resen tentang apakah penyusunan RTL atau perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian rencana tindak lanjut. Silakan kakak menuliskan di kolom chat atau ada yang mau raise hand, silakan. Silakan kakak main jawabnya kakak di kolom chat kalau tidak ada yang mau yang mau raise hand. Dori sudah, oke. Kakak yang lain silakan kak, silakan dijawab kak. Atau yang mau raise hand boleh juga. Sudah, Kak Mel sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sudah, Kak Mimi juga sudah. Baik, Kak. Kalau sudah, saya lanjutkan. Terus, apakah rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Ini Kak, yang pertanyaan nomor 2 Kak. Oke, Kak Angel, silakan Kak Angel. Oke Pak, kalau mengacu dari pertanyaan yang nomor 2, kebetulan saya sudah mempresentasikannya, sudah menjelaskan kepada rekan-rekan sejawat, itu mendapatkan respon yang sangat baik. Yang awalnya saya rencanakan itu kami lakukan di awal semester 2, itu di awal gitu Kak, hari Sabtunya, minggu pertama. Terus setelah saya presentasikan itu ada usulan dari rekan sejawat sangat mendukung sekali dengan kepala sekolah. Katanya lebih baik kita adakannya pas apa aja katanya.
penerimaan rapor gitu katanya Kak Senam Masal itu. Terus karena apa juga kami membahas tentang tempatnya. Lapangan kami itu sangat dekat dengan jalan, terus agak kalau untuk tahun ajaran sekarang itu kan lumayan banyak muridnya, ditambah dengan wali murid terlalu sempit gitu lapangannya. Jadi kita alihkan, kita memakai aset yang ada di sekitar, kita alihkan di pantai Kak. Pantai Tanah Sari Danau Talua. Nah, lumayan dekat lah, sekitar 2 kilo dari sekolah. Baik Kak, berarti sudah dipresentasikan ya Kak ya? Ya Kak. Angel, berarti sudah dipresentasikan ya, dan sudah mendapatkan sudah. Tinggal pelaksanaannya aja lagi Kak. Siap. Oke. Tinggal pelaksanaan lagi ya Kak ya. Ya Kak. Oke. Oke, Kak. Kita lanjut ke apakah program sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan? Apakah ini sudah Kakak? Silakan Kakak dijawab di kolom chatnya. Kak Dori, silakan Kak Dori. Silakan Kak Dori. Halo Kak. Kalau Ya, video silakan. kalau video nggak ada Kak, cuman dokumentasi ada Kak. Kemarin Kak. Nah, boleh video, boleh foto kegiatan dan dokumen. Kak, sudah Kak. Nggak jelas Kak, nggak jelas. Jaringan Sudah Kak Kak. Dori. Sudah. Oke, kita masuk ke terima kasih ya Kak ya sudah menjawab dari pertanyaan menjawab dari pertanyaan tematik kita sebelum kita masuk ke analisis umpan balik. Silakan kakak-kakak untuk sesuai yang saya sampaikan tadi, RTL-nya masing-masing dan ada suara saya Kak ya. Coba dengan suara Kak. Nggak jelas. Kurang jelas Kak? Sekarang udah Kak. Putus. Sudah ya? Sekarang udah. Sudah jelas? Udah, Kak. Sudah. Oke, baik, saya ulangi. Silakan kakak-kakak semua untuk menyiapkan masing-masing dari PPT RTL-nya masing-masing dan form yang saya kirim di grup WA tadi untuk nanti memberikan analisis dan umpan baliknya nanti. Nah, untuk yang pertama kita minta dari gabungan dari SD dan TK. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan RTL-nya nanti. Nanti yang teman-teman yang lain yang SMP dan SMA nanti memberikan umpan baliknya nanti. Silakan dicatat dulu di formulir yang saya sudah kirimkan di grup WA-nya. Bisa dipahami kakak-kakak? Halo?
Oke, Kak. Bisa ya. Oke, silakan. Yang dari SD siapa kira-kira yang mau berbagi dulu untuk RTL-nya? Bisa stop dulu nih screen-nya. Kak Beni, Kak. Kak Beni bagus tuh, Kak. Kak Beni. Oke. Kak Beni ya. Ya, Oke, Kak Beni, ya. silakan Kak Beni. Dari SD Kak Beni dan TK. Ya. Enggel lah, aku suka Enggel lagi. Kak Beni bagus tuh Kak Beni. Lebih lengkap Kak Beni. Tapi itu Kak, saya kan pakai HP, Kak Enggel bisa Kak Enggel nampilkan Kak Enggel, tak tolong. Oh, menampilkan bisa tuh. Kirim sama Ya. Kak Angel, Kak Beni. Ya, siap. Kak. Coba kakak-kakak yang lain silakan dibuka apanya ini Kak, kameranya Kak. Atau kendala jaringan ini atau bagaimana? Biasa saya ngambil apa nih? Ngambil Mati lampu Kak Pasil. fotonya nih. Mati lampu. Ya. Wah, Kak Rabon gagah nih. Mau kemana ini Kak Rabon nih? Karabon apa mencari apa acara tadi Kak Basil undangan kawannya di Sago cek. Oh. Kirain diundang sama Bupati tadi. Enggak, ada undangan dari kawan tadi Kak Basil. Diundang we apa Ma Andra Joni. Ya, tim ses 02 Kak. Oh. Oke Kak Beni. Ya, Kak Enggel, makasih Kak Enggel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Pasil dan kakak-kakak semuanya. Baik, kami coba mempresentasikan RTL tentang rencana tindak lanjut dari tugas yang kita buat secara bersama. Di sini kami sudah merancang sebuah program rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak komunitas belajar sekolah atau KBS. Di sini kami berkolaborasi atau dengan guru seni. Di sini kami berkolaborasi tentang permainan tradisional Baki dengan seni. Di sini Kak Pasil dan Kak semuanya, di sini kami mengambil tema atau topik tentang permainan tradisional. Di sini kami mengangkat atau menumbuhkan semangat peserta didik untuk menampilkan suatu permainan tradisional yang akan kami laksanakan di sekolah kami. Nah, kemudian judul atau program kegiatan, di sini ada program kami yang kami beri judul kolaborasi permainan tradisional Baki dengan seni. Program ini kami rancang sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengimplementasikan kolaborasi dalam KBS untuk melaksanakan program tersebut. Kami merancang program tersebut dengan pendekatan model pendidikan gerak dengan pembelajaran berbasis proyek sehingga semua peserta didik mampu menuangkan ide, menentukan keputusan serta menciptakan kreasi dalam bentuk yang berbeda. Melalui program ini kami berharap bahwa mata pelajaran PJOK mampu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki di sekolah. Kemudian latar belakang kami mengangkat permainan tradisional ini yang melatar belakangi kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi kreativitas peserta didik melalui pembelajaran olahraga yang padankan dengan mata pelajaran lain. Dalam hal ini kita satukan dengan mata pelajaran lain. Dalam hal ini kami melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Kira-kira mapel apa yang cocok dengan kegiatan permainan tradisional Baki tersebut. Dengan mereka menjawab,
pendidikan seni, yaitu pembelajaran seni. Dengan demikian kami berharap pembelajaran ini mewakili suara dari peserta didik, kemudian kami mendiskusikan dengan peserta didik dan mereka sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran pilihan ini. Melalui kolaborasi ini kami berharap akan muncul rasa kepemilikan atas pembelajaran ini pada diri peserta didik dan menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Lanjutan, melalui program ini kami memaksimalkan aset yang ada di sekolah, di mana kami memiliki kepala sekolah yang aktif dalam mengkoordinir komunitas belajar di sekolah. Kami juga memiliki guru seni yang kreatif dan kami hubungkan dengan mengoreksi keindahan gerak dan memadupadankan dengan irama musik. Kami memiliki jaringan WiFi yang bisa digunakan siswa untuk mengakses informasi. Kemudian tujuan program ini yaitunya peserta didik mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya kreasi permainan tradisional Bakia untuk meningkatkan kreativitas, kekompakan, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik memiliki keterampilan berupa tradisional Bakia. Peserta didik mampu bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan secara bersama. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini yang diharapkan capaiannya adalah satu, peserta didik melalui pembelajaran dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerakan dalam permainan tradisional Bakia dengan menunjukkan kekompakan dan keseimbangan dan langkah peserta didik yang mampu dalam melakukannya. Kemudian peserta didik mampu bekerjasama dan berkolaborasi. Kemudian langkah-langkah yaitu siswa memahami materi proyek, guru PJOK sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan proyek. 3, siswa secara berkelompok mengerjakan proyek. 4, siswa berkolaborasi dengan guru seni dan melaksanakan proyek. Guru memfasilitasi siswa dalam mengerjakan proyek. Hasil yang diharapkan, ini ada 3 hasil yang akan dicapai dalam kegiatan ini, Kak. Yang pertama itu tentang kekompakan dan gerakan langkah serta keseimbangan dalam melakukan gerakan permainan Bakia tersebut. Peserta didik mampu bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas. Peserta didik mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya dalam melaksanakan kegiatan tradisional permainan Bakia tersebut. Kemudian lini masa kegiatannya itu kami ambil itu hari Senin tanggal 25 November 2024. Itu rapat tentang rapat pemaparan RTL. Kemudian hari Selasanya tanggal 20 November 2024 penyampaian materi kepada peserta didik sehari sebelum pembelajaran. Artinya sebelum pelajaran dimulai kita sudah menyampaikan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian 3 Rabu November 2024 pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas ini, di sini program yang dilaksanakan merupakan kegiatan intrakurikuler, itu peserta didik terlibat dalam kegiatan ini, Kak Fasil, kakak semuanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6, artinya seluruh siswa yang ada di sekolah kita. Kemudian waktu kegiatan adalah tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2024. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Nah, di sini ada peran dan anggota komunitas, yaitu yang pertama itu Benirpan, guru PJOK. Yang kedua itu Putri itu guru kesenian, dan semua guru terlibat di sini dari kelas 1 sampai kelas 6, guru kelasnya. Kemudian ada sebagai dokumentasi itu kita ambil dari operator sekolah, itu ada 2 orang, ada Aziz dan Ibu Ise dalam membantu nanti mengambil dokumentasi. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas dan sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah yang berdedikasi tinggi,
serta guru yang berkompeten dan mau belajar dan menerapkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, pusat pada murid yang akan berperan sebagai penanggung jawab dan fasilitator. Siswa kelas yang akan menjadi sasaran. Di sini ada siswa yang menjadi sasaran. Kemudian lapangan halaman sekolah yang menjadi sarana, HP siswa dan wifi sekolah sebagai peralatan yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. Rencana evaluasi. Tujuan pembelajaran, yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran itu dengan mengumpulkan informasi dari guru, itu dari guru seni, dan pengamatan dari guru PJOK. Di sini kita berkolaborasi dengan guru seni. Kemudian umpan balik. Hasil umpan balik dan refleksi dari peserta didik itu tentang proyek yang telah kita laksanakan dalam kegiatan ini. Kemudian evaluasi kinerja tim. Hasil pengamatan kinerja kelompok peserta didik dalam pembelajaran. Jadi setelah itu ada evaluasinya dalam kegiatan tersebut bersama tim yang ada kita bentuk. Kemudian evaluasi bersama KBS, Komunitas Belajar Sekolah, yaitu hasil refleksi tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan secara tim komunitas belajar sekolah. Kemudian evaluasi pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu, partisipasi aktif peserta didik, efektivitas pelaksanaan ini. Ini ada kemungkinan dan tantangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu mungkin kurangnya waktu pelaksanaan proyek, kemudian partisipasi peserta didik belum maksimal, kemudian peserta didik tidak mampu menemukan manajemen waktu yang baik, kemudian evaluasi dan umpan balik, evaluasinya kurang terukur, kurang pemberian umpan balik. Mungkin ini kendala dan tantangan yang akan terdapat dalam kegiatan ini. Nah, kemudian solusinya yaitu pengelolaan kelas yang efisien. Nah, di sini kita harus menciptakan pengelolaan kelas yang efisien, memberikan motivasi yang efektif serta cermat, selalu memberikan umpan balik yang membangun. Kemudian pembuatan rubrik asesmen otentik untuk pengamatan dan pemberian umpan balik yang membangun. Nah, baik, di sini Kak Basil, ini ada apanya tentang ya. Mungkin terus Angel. Thank you, terima kasih atas waktunya. Ini tentang apa kami kemudian ada dokumentasinya, Kak. Mungkin nanti ada sebagian dokumentasi yang belum dilampirkan ke Basil. Ini cuma apa? Ada yang dokumentasi, Kak? Dokumentasinya terpisah ya, Kak? Iya, terpisah, Kak. Belum digabung, Kak. Yang tuh dikirim yang terpisah tuh, Kak. Jadi gimana, Kak? Ditampilkan dokumentasinya atau gimana, Kak? Udah, Kak? Ya, oke. Ya, makasih. Ini demikian hasil presentasi kami cukupkan dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih ya Kak Beni sudah berbagi tentang apa RTL-nya yang sudah direncanakan. Silakan kakak-kakak yang dari SMP dan SMA nih untuk memberikan umpan balik di formulir atau form yang sudah saya bagikan di grup. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok SMP.
Kelompok SMP siapa yang mau? SMP berapa orang? SMP cuma Kak Regi aja, Kak. Oh, Kak Regi ya. Berarti kita minta ke SMA dulu, nanti di tambah lagi yang dari SD satu lagi. Silakan yang kakak-kakak yang dari SMA. Ini Kak Andri belum masuk ya? Iya, Kak. Tolong Kak Dori dikabarkan Kak Dori. Kak Andri, Kak Dori. Kakak yang dari SMA siapa? Kak Mel. Silakan Kak Mel. Siapa lain? Kak Ori ada juga nih. Kak Ori udah siap ya? Silakan Kak Ori. Enggak mau Kak nih Ori. di download nih Kak. Lagi mendownload itu Kak. Tadi dikompres Kak. Iya. Mau dikirim ke Kak Angela rencananya untuk ditampilkan. Enggak mau Kak. Bentar dulu Kak. Dikompres dulu. Oh, filenya di mana? Iya, ini lagi di-download lewat HP Kak. Cuman agak berat nih. Nah. Bentar aja dulu Kak. Oke, silakan yang dari SD satu lagi menjelang Kak Ori bisa downloadnya. Silakan yang dari SD, lanjut yang dari SD. Gabungan SD dan TK. Atau Kak Angel aja, Kak Angel. Satu lagi Kak Angel. Malu lihatnya, Kak. Nggak pede setelah melihat punya Kak Beni, nggak pede. punya Kak Enggela menyala, hasil menyala, bagus lihat. Terlalu singkat, Kak. Rencana kalau ada waktu diulang lagi. Nanti kakak bisa perbaiki lagi setelah diberikan umpan balik dari teman-teman yang lain, nanti diperbaiki lagi Kak. Baru itu yang dijadikan nanti bukti karyanya Kak. Kalau kakak mau ngirim yang itu gitu. Silakan kakak-kakak yang lain juga memberikan umpan balik ya di formulir yang sudah saya bagikan di grup WA. Kak Mel masih ada di stay di apanya nih? Kak Mel, suaranya Kak Mel. Ya, Kak Fasil. Nah, ada ya. Silakan nanti berikan umpan baliknya Kak Mel. Yang penampilan Kak Beni tadi. Di kolom chat Kak Fasil. Tidak di formulir yang sudah saya bagikan di grup WA Kak. Umpan balik yang dikirim di WA. Di grup. Sudah nih. Silakan Kak Angel. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk mempresentasikan RTL tentang KBS yang telah saya rancang, yang judulnya Sepatu Hak Bu Gia. Di sini tujuannya meningkatkan atau menjaga kondisi fisik dan kesehatan tubuh supaya tetap fit dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, capaiannya itu kreatif, adanya nilai tanggung jawab, nilai peduli, dan kebersamaan. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan, pertama, saya mendiskusikan dulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Terus di sini langkah kedua, atur strategi dan perencanaan. Yang ketiga, berbagi peran.
Yang keempat, penyediaan perlengkapan, dan barulah dieksekusi. Struktur program dan mitranya itu pertama yaitu kepala sekolah Bu Erlinda, terus saya sebagai ketua pelaksana, rekan sejawat yang membantu saya di sini ada Bu Nita dan Bu Nepi, wali murid dan wali murid. Struktur program dan mitra, senam masal sepatu hak Bu Gia, senam pagi seru, sehat asik dan bahagia melibatkan murid dan wali murid kelas B1 dan B2. Yang mana guru hanya sebagai fasilitator dan kepala sebagai penanggung jawab. Setelah direvisi, senam ini dilakukan di pantai dekat sekolah dan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Aset yang dimiliki pertama itu ada manusia, aset manusia, kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Yang kedua, aset fisik, adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Yang ketiga, lingkungan, adanya pantai dekat sekolah untuk lokasi senam. Yang keempat, aset finansial, yaitu sumbangan dari wali murid dan dana BOP. Kalau di SD mungkin namanya dana BOS ya, kakak-kakak. Selanjutnya, rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setelah selesai acara. Di akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid dan wali murid secara terbuka terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Murid dan wali murid diberikan kebebasan dalam berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaan selama mengikuti kegiatan. Perubahan dan hal baru apa saja yang mereka dapatkan selama mengikuti program serta membuat rencana perbaikan yang dipandu oleh guru. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Di sini saya mengambilnya konsistensi, di mana ada 5 konsistensi pelaksanaan program. Ya, bagaimana kita konsisten dalam pelaksanaan program sepatu hak Bu Gia ini? Konsisten dalam pengawasan program, keterlibatan aktif murid dan wali murid. Nanti kita udah merancang bagus-bagus KBS ini, tetapi nanti adanya tidak aktif wali murid atau muridnya tersebut. Jadi bagaimana kita melibatkan semua murid dan wali murid ini untuk bisa aktif. Terus komitmen warga sekolah dalam menjalankan program ini. Maksud warga sekolah di sini ya kepala sekolah, guru, rekan-rekan sejawat maksudnya juga. Terus konsistensi penerapan pasca ayah. Ini maksudnya ini setelah kita mengadakan program tersebut, takutnya tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada refleksinya gitu. Jadi adanya konsistensi penerapan pasca program dalam perbaikan program untuk selanjutnya. Inilah dokumentasinya. Pertama saya diskusi dulu dengan kepala sekolah, baru diskusi dengan rekan sejawat, barulah diskusi dengan wali murid. Mungkin ada yang tertinggal di sini dokumentasinya, yaitu membicarakan dengan siswanya langsung, kakak. Begitu presentasi singkat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Angel atas presentasinya ya tentang RTL yang sudah dibuat. Semoga ini dapat terlaksana nanti Kak Angel ya, terlaksana dengan baik nanti. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke Kak Oriza, silakan Kak Oriza.
Oh, dikirim ke Angela aja ya kak. Bisa, Jel, tolong Bang. udah bisa. Iya, dikirim ke Angela aja. Angela yang Oke. menyampaikan bisa. Oke, Kak. Bantu Kak Angel, bantu Kak Angel. Sudah bisa dimulai kak? Ya silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas rencana tindak lanjut saya. Ini jauh dari kata sempurna, namun kita di sini belajar. Nanti kalau ada masukan, kritik atau untuk membangun akan lebih baik. Ini judulnya adalah lanjut ya. Ini saya angkat topik di sini adalah bola voli hebat untuk Indonesia bermartabat. Sport Education Model. Tujuan program ini yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam olahraga bola voli termasuk servis, passing maupun menyerang. Yang kedua, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Mengajarkan penting bekerja sama sebagai tim dan bagaimana berkomunikasi efektif di lapangan saat bertanding. Mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individu. Terusnya mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan membentuk semangat yang sehat. Capaian peserta didik memahami pentingnya kompetensi yang sehat dan sportivitas. Yang kedua, langkah-langkah pembinaan, nilai-nilai fair play dan etika olahraga, menekan pentingnya menghormati kawan dan wasit. Lanjut Angela, struktur lagi benar. Lanjut struktur program dan mitra dalam kompetisi. Yang pertama tentu mengembangkan program latihan. Latihan rutin setiap hari Jumat dan Sabtu sore untuk meningkatkan keterampilan teknis, kekuatan fisik atau kerjasama. Yang kedua target pengurus OSIS sebagai panitia, peserta didik kelas fase E dan fase F sebagai peserta lomba, pelatih dan spotter. Struktur dalam program dan mitra dalam komunitas belajar.
Nggak nampak Danjel. Jaringan mungkin Kak. Nomor 3 lagi Kak. Nomor tiga, pengaturan program dan mitra. Yang pertama, latihan peserta wasit dan hakim garis Jumat sore yang akan dibimbing oleh guru PJOK. Berikutnya, latihan laporan kegiatan, pembawa acara, dan pencatat skor pertandingan pada hari Sabtu sore dibimbing oleh guru bahasa Indonesia dan matematika. Terusnya latihan tari, ini menyanyi untuk pengisi acara, pembukaan dan penutup dibimbing oleh guru seni budaya pada hari Rabu sore. Dokumentasi pelaksanaan dilakukan pada saat hari kegiatan turnamen dibimbing oleh guru informatika. Nah, yang keempat, rencana kompetisi. Rencana kompetisi dilakukan jumlah tim 8 sistem kompetisi. Pertandingan dimulai tanggal 8 sampai 12 Desember 2024. Tempat pelaksanaan di lapangan bola voli SMA 1 yang kebetulan kami ada lapangan bola voli. Peraturan pertandingan mengikuti peraturan di sini saya buat sebagai peraturan PBPSI. Terus menjelaskan. Ini aset yang dimiliki. Yang pertama manusia, guru olahraga yang berpengalaman mampu dan mengelola pertandingan bola voli dengan baik. Guru bidang studi lain yang dapat berkolaborasi dan melatih kegiatan lain selain turnamen. Aset lapangan bola voli, sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan latihan pertandingan. Modal lingkungan, udara yang bersih, yang nyaman untuk latihan fisik. Modal finansial ini saya ambil aja dana bos dan dana komite. Rencana evaluasi. Yang pertama, observasi langsung, melibatkan pengamat langsung selama pertandingan untuk menilai keterampilan teknik dan taktik pemain, buat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Yang kedua, wawancara dengan pemain dan pelatih, mendengarkan pandangan pemain dan supporter tentang pertandingan. Kemungkinan lanjut adalah kemungkinan tantangan manajemen waktu. Pertandingan bola voli di tingkat SMA seringkali dilaksanakan tidak tepat waktu. Solusi atas tantangan tersebut, mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMA melibatkan koordinasi yang baik dengan kepala sekolah, komunikasi belajar sekolah, komunitas sekolah belajar, merencanakan yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran acara. Terus tantangan cedera. Bola voli merupakan olahraga yang memiliki tingkat cedera yang tinggi. Solusinya menyiapkan P3K dan petugas kesehatan sekolah yang terdiri dari PMR. Ini foto-foto yang belum lengkap Kak Fasil. Ada yang diapakan belum. Terima kasih. Hanya itu paparan dari tugas saya. Mudah-mudahan ada masukan. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kasih masukan buat semua RTL yang sudah disampaikan. Silakan satu orang dulu perwakilan kakak semuanya terhadap umpan balik yang umpan balik untuk teman yang sudah berbagi RTL-nya kepada kita semuanya. Silakan satu orang siapa yang sudah memberikan umpan balik ya di form yang sudah saya bagikan di grup.
Kak Dori tadi udah memberikan umpan balik ke Kak Ori. Suaranya Kak. Itu penampilan presentasi Kak, itu yang Kakak kirim itu. Jadi setiap ada yang presentasi kita beri umpan balik. Setiap di satu aja, maka tadi saya bagi kan. Jadi misalnya kalau yang Pilih. SMA tampil ya pilih siapa yang ya. Sudah ada. Kak Angel ada tadi ngambil Kak Angel? Apanya sudah ada, itunya lembar apanya. Itu belum diisi lagi Kak. Belum ya. Siapa yang sudah Kak yang sudah memberikan umpan balik terhadap penampilan dari teman-teman kita ini? Oh, pilih penampilannya. Salah satu ya Kak. Ya, dari yang 3 tadi, silakan kasih umpan baliknya. Kak Mel. Nama penganalisis di sini RTL-nya punya Kak Beni, boleh Kak? Satu Boleh. aja, satu orangnya. Oke, kita coba silakan Kak Dori, silakan. Belum dibuat lagi Kak. Ini lagi mau bikin. Oke. Oke Kak, langsung apa aja Kak? Sedikit Boleh, aja boleh. dari Ya. untuk Atau yang baru nih, yang segar aja lah Kak Dori, yang segar. Kak Ori kan baru tampil nih. Silakan kasih umpan balik. Langsung di kertasnya tuh, di apa itu? langsung di kertasnya. Kak Dori pakai HP ya? Pakai HP. Oh, oke, silakan aja dulu apanya dulu, kasih komentarnya dulu. Yang langsung sini Kak. Komentarnya. Ya. Langsung aja. Terus saya tunggu dulu, saya tampilkan lah ini. Bentar. Kelihatan Kak Dori? Belum Kak? Belum ya? Belum. Lagi loading. Kalau yang ini di apa bisa saya lihat. Udah nampak ini. Dah. Langsung Kak. Ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis rencana tindak lanjut Kak Beni Irfan. Di sini Kak Beni Irfan membuat RTL-nya yaitu tentang perlombaan bakia. Perlombaan bakia ya Kak Beni? Ya, permainan tradisional bakia. Permainan tradisional bakia. Begini sedikit aja Kak Beni. Kalau dari mengarah pada perwujudan pembelajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini sudah berpusat ya Kak Beni, mendukung penumbuhan suara dan pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kalau menurut saya pribadi Kak Beni, tentang suara pilihan dan kepemilikan ini, kalau Kak Beni mengambil model pembelajaran seperti Kak Oriza hari tadi, SEM,
mungkin lebih agak akan mengarah ke Kak Beni, pilihan dan kepemilikan. Karena lomba bakia ini kan hanya satu kegiatan itu ya Kak. Lomba bakia kan hanya satu kegiatan, perlombaan gerakannya terfokus pada satu perlombaan kerjasama, keserasian dan supaya bagaimana mencapai suatu lebih optimal dalam pertandingannya. Iya Kak, itu kayak Kak. Bakia ini kan yang berlomba bersama itu Kak. Tapi ini? Iya, yang permainan bakia ini permainan itu yang pakai kayu, kemudian kayak sendal, itu kayak sendal. Jadi sama-sama kan, bersama-sama. Jumlah peserta kita kan ada 5 orang atau 4 orang. Di sana mereka berkompetisi melakukan kegiatan tersebut. Ya, kalau di sini saya lihat pilihannya kepada peserta didik kita ini ya, bagaimana pilihannya Kak ini kepada peserta didik memilih kegiatannya cuma kegiatan satu itu aja Kak ini. Jadi kalau Kak Beni membuat dalam bentuk SEM, mungkin bisa kepemiliannya dalam bentuk menjadi panitia, menjadi peserta, juri, wasit, mungkin itu lebih tepatnya Kak Beni. Itu menurut saya pribadi ya Kak Beni. Terus dilengkapi dengan indikator pencapaian struktur dari tujuan program. Ini sudah ya Kak, sudah tujuannya pendidikan gerak ya Kak. Iya Kak. Sudah masuk saya kira Kak. Terus selanjutnya deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupan. Ini sudah jelas kelas 1 sampai kelas 6 ya Kak. Iya. Nah, ini cakupannya ini targetnya ini akan lebih sangat baik. Poin 4 ini kalau Kak Beni ngambilnya di mode pembelajaran SEM ini, model yang SEM seperti Kak Ori tadi Kak. Terus lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci sudah baik 4 nih. Terus potensi tentang tantangan dalam pelaksanaan. Ini kalau SEM 4 ini Kak Beni. Terus rencana solusi untuk mengatasi tantangan relevan ini sudah bagus ya Kak Beni. Ada lagi Kak? Cuman ini Kak. Oke Kak Dori, bentar Kak Dori. Bentar. Kalau di tujuan program tadi kan ada 3 pertanyaan itu. Kalau di pertanyaan yang pertama itu skornya di mana Kak Dori? Untuk Kak Beni. Oh, yang mengarah pada pembelajaran kegiatan berusaha ya. Itu kalau menurut saya pribadi itu sudah 4. Kalau di nomor 2 itu 3. Kalau nomor 3 itu dengan indikator pencapaian 3. Terus yang peserta didik yang dilibatkan 4. Lini masa pelaksanaan rinci 4, potensi tantangan dalam pelaksanaan ini dari kelas 1 sampai 4 lah Kak. Terus rencana solusi tantangan yang relevan ini juga 4 ya. Seperti itu Kak. Oke. Mungkin hanya itu Kak. Lagi? Ada lagi. Ya. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program 4 nih Kak. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Upaya menempatkan. Di sini kalau kegiatannya ini langsung ke peserta didik ya Kak. Ini udah 4 nih. Cuman ke pemilikan hak suara itu nggak ada pilihan. Kalau di SEM lebih bagus lagi nih Kak. Cuman kalau yang ini udah 4 nih. Terus rencana pelibatan komunitas sudah 4 ini Kak. Masuk ini, CNI sudah masuk. Kesenian masuk. Berarti sudah berkolaborasi ya Kak. Terus ini masa evaluasi yang jelas. Rencananya 4 sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Sumber data. 4 teknik pengambilan data survei. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Beni berdasarkan teknik pengambilan data tadi apa Kak Beni? Lupa saya nih Kak Beni.
Partisipasi, dialog, survei, Ada, wawancara. ada diskusi. Diskusi. Eh, Udah 4 ini Kak. Mungkin itu Kak. Oke, Kak Dori. Jadi kalau dari yang sudah Kak Dori analisis tadi, kira-kira umpan baliknya secara keseluruhan bagaimana Kak Dori? Kalau dipersenkan sudah 90% Kak. Baik. Oke. 90%. Oke, terima kasih Kak Dori. Dan jadi kakak-kakak semua, oke cukup ya Kak Dori ya? Cukup Kak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi sebelumnya saya terima kasih buat Kak Dori yang sudah mau menganalisis ya dari RTL yang sudah dibuat Kak Beni. Kakak-kakak semuanya, nanti kakak-kakak ya, semuanya nanti menganalisis ya sesuai dari tingkatan tadi yang kakak-kakak yang tampil tadi. Dan silakan nanti kakak kasih masukan menurut kakak ya. Jangan nanti punya tema lagi yang diambil kakak, tapi menurut kakak nanti silakan kakak berikan umpan baliknya. Nah dari setelah itu nanti silakan kakak kirimkan ke saya nanti lembar analisisnya ini Kak. Nanti akan saya kumpulkan satu drive nanti biar kakak-kakak saling bisa nanti mengkoreksi lagi dari rencana tindak lanjut yang sudah kakak bikin. Setelah kakak-kakak lihat dari RTL teman-teman yang sudah berbagi, jika seandainya kakak masih temukan nanti kekurangan dari RTL kakak masing-masing, silakan kakak perbaiki lagi, lalu kakak upload lagi nanti. Gitu. Kak Dori angkat tangan, silakan Kak. Itu yang dianalisis itu satu orang pilih satu orang ya Kak? Pilih salah satu orang saja ya. Ya. Kan tadi bukan semuanya. Bukan. Ya, oke. Oke, tinggal buatin aja lagi itu Kak. Ya, kita bikin nama di atas nanti. Namanya berarti Kak Dori di sini, RTL yang dianalisis. RTL siapa, judulnya apa gitu kan. Ya Kak ya. Terus tadi secara keseluruhan kakak-kakak, tadi ada yang kurangnya di mana itu tadi tuh dari yang disampaikan Kak Angel juga, Kak Beni, itu masing-masing dari RTL kakak-kakak semuanya itu, mulai dari RTL itu sendiri, dokumentasinya, dan yang masih kurang tadi notulen kegiatannya, ya notulennya. Siapa saja yang hadir di sana tadi kan kakak sudah ceritakan, tapi bukti kakak notulennya tuh belum kakak lampirkan di RTL kakak-kakak masing-masing. Jadi itu nanti silakan kakak-kakak lengkapi dan kirim lagi nanti. Dan juga jika ada nanti masukan dari teman-temannya itu yang masih kurang pas rasanya menurut kakak itu bisa melengkapi dari RTL yang kakak bikin, itu silakan kakak kakak lengkapi lagi, kakak edit atau dilengkapi lah seperti itu. Sampai di sini Maaf bisa Kak. Oke, silakan Kak. Maaf Kak, pas misalnya kalau emang ada kita kekurangan, itu kirimnya kemana tuh Kak? Ke kolom komen. Suaranya Kak. Ini Kak Basil. Oke. Halo? Oke. Jadi nanti kakak setelah kakak perbaiki nanti, silakan nanti kirim ke saya juga dan kirim ke kolom komentarnya juga Kak. Kak Dori silakan. Yang nutulen itu yang seperti tanda tangan pas yang hadir pas presentasi itu Kak? Enggak ada saya masukin Kak. Lupa saya itu. Ya, makanya kan tadi di sinilah kita untuk saling melengkapi dah. Makanya ada analisis umpan baliknya dan pemberian masukan kan. Jadi itu yang harus diperbaiki kakak ya.
Kakak Angel, ada lagi Kak Angel yang mau ditanyakan Kak Angel? Kak Dori, silakan. Cukup, Kak. Cukup, Kak Angel Itu cukup. Kak Dori, apa yang lagi? kegiatan yang terakhir itu cuman yang kurang itu dikirimin atau digabungin semua Kak dengan yang Digabungin Kak, digabungin ke RTL-nya semua. Jadi dokumentasi, notulen kegiatan itu digabung oke. satu file Kak. Jadi tidak terpisah-pisah. Oke, Kak. RTL di atasnya, setelah itu dokumentasinya, baru nanti ada notulen rapatnya nanti. Atau notulen kegiatannya. Kak Beni, masih ada yang mau ditanyakan Kak Beni? Pas Kak. Pas, oke baik. Terima kasih ya kakak-kakak. Nanti lembar analis ini jangan lupa kakak kirimkan hari ini ke saya. Nanti yang RTL-nya boleh besok. Tapi biar nanti kita sama-sama bisa melihat. Nanti kita buatkan drive-nya. Ini akan berguna bagi kakak nanti jika ada nanti kakak-kakak membuat KBS di sekolah atau kegiatan KBS yang akan dilaksanakan di semester-semester setelah ini nanti kakak-kakak. Baik, saya lanjutkan. Ya, habis yang ini ya kak ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan dengan pengantar bukti karya ya kak semuanya ya. Ini setelah kakak-kakak melaksanakan ya, membuat RTL-nya, nanti silakan nanti kakak-kakak kirim bukti karya kakak itu di plafon Merdeka Mengajar seperti yang ditampilkan di layar monitornya kakak masing-masing. Nanti silakan kakak buka PMM ya kakak ya semua. Nanti dicari bukti karya di sana. Nah,
Nah, ini berarti kita sudah masuk ke minggu ke-11 ya kakak. Minggu ke-11 ya. Mau masuk ke minggu 11. Oke, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi, kalau kakak tidak mengunggah bukti karya yang kakak buat di PMM, itu bisa dinyatakan kakak tidak lulus ya kakak ya. Jadi salah satu persyarat kelulusan kakak ada di mengunggah bukti karya kakak ini di PMM. Bukti karya adalah produk asli kakak, bukan merupakan hasil plagiasasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, ini ke kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Untuk isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain dan dicantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak semuanya. Alur validasinya, bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini kakak-kakak semuanya, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nanti diambil semua modul, lalu kakak ambil di aktivitas bukti karya. Yang pertama ada unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Yang kedua, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Dan yang ketiga, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMN. Selanjutnya, untuk mengunggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini bisa kakak lihat ini. Kakak mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karyanya. Klik ya, make copy lalu untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini seperti yang kakak lihat ya kakak ya. Nanti kalau kakak ragu nanti biar saya PTT-nya nanti dikirimkan ke grup nanti. Selanjutnya, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan. Ini seperti ini tampilannya kakak-kakak dengan menandatangani formulir ini. Kakak centang itu saya menyatakan ini seperti yang terlihat di depan ini kak ya. Lalu nanti nama kakak dan di tanda tangani oleh kepala sekolah nanti.
Selanjutnya pemilihan kategori bukti karya, praktik baik. Nah, di sini keterangan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Selanjutnya, praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Selanjutnya, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Kak Fasil, Nah, di sini unggah ada apa? yang tadi itu pilih Ya, salah Kak satu Beni. Kak Fasil. Yang tiga Ya. tadi Kak Fasil, salah satu kita pilih Kak. Ya. Ya, boleh. Boleh Kakak pilih video pembelajaran atau praktek baik atau RPP atau yang RTL Kakak itu boleh juga Kak masukkan. Ada lagi Kak Beni? Sudah Kak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kak Angel, silakan Kak. Ya Kak, maaf sebelumnya Kak. Jadi bukti karya kita itu bisa jadi juga video yang kita ambil kemarin tuh ya Kak, yang 30 menit itu Kak, Boleh, video pembelajaran. boleh Kak. Tapi tetap Kakak Juga nanti boleh, tetap Kak. membuat apanya nanti? Membuat apa tadi? Formulir tadi itu. Ini yang ini. Yang persetujuan tuh Kak. Nah, yang ini ya. Pernyataan. Nah, pernyataan ini tetap ya Kak. Pernyataan. Oke. Nanti jadi Kak Fasil, jadi setelah nanti kita upload ke PMM, nanti linknya itu aja kita tahu kan Kak? Ya, betul. Betul Kak. Tapi setelah apa Kak ya, setelah saya periksa nanti dulu, nah, Kak Angel silakan langsung lanjutkan gitu kan. Nah, baru Kak lanjutkan di LMS-nya nanti. Setelah saya periksa nanti. Berarti saya mengkonfirmasinya sama Kak Fasil lewat WA aja atau di mana nih Kak? Ya, nanti dia ada itu Kak di LMS Kakak tuh. Nanti Kakak ikuti aja yang di LMS ini dulu. Nanti Kakak tahu aja itu nanti. Nanti kalau udah oke nanti baru Kakak upload lagi, baru kirim tugasnya nanti. Nah, itu kan tugas terakhir tuh Kak. Oke. Ya. Oke Kak. Terima kasih. Oke. Kak Dori, silakan Kak Dori. Berarti Assalamualaikum Kak, berarti pengambilan video sesuai dengan RTL yang kita bikin ini ya Kak? Enggak Kak, ini kan bukti karya lagi Kak. Boleh yang RTL ini Kakak kirim juga boleh. Kalau video yang Kakak pembelajaran kemarin boleh juga. Atau RPP yang sudah Kakak bikin kemarin boleh. Kan nggak ada bikin-bikin video lagi ya Kak? Nggak ada lagi. Masalahnya Kak, saya lihat kan di YouTube kan ada RTL-nya, terus ada bukti karyanya tentang pembelajaran yang masih pengambilan video juga itu. Jadi saya kira tadi itu masih mengupload video gitu Kak. Ternyata enggak kan, pilih salah satu. Oke Kak, paham saya Kak. Kakak ceritakan kalau Kakak sudah bikin ini, boleh Kakak bikin yang baru kan. Tapi Kakak udah melampirkan ini. Sudah ada bikin RTL, ada bikin RPP, bisa juga seperti itu. Kak Beni, tolong dibantu ya Kak Beni. Kak Beni itu payah tak tolong. Salah, Udah, Kak Dori mah. Ada lagi Kak Dori? Udah Kak, udah selesai itu dengan Kak Beni Kak. Nanti saya Kak Beni. Oke. Perhatikan ini nggak ada draft bukti karyanya di LMS kategori praktik baik. Nah nih, pilih kategori dari bukti karya kakak-kakak semuanya.
pilih nanti praktik baik. Yang keduanya pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak bikin. Misalnya video, salin tautan video yang telah kakak unggah di YouTube misalnya. PDF, unggah bukti karya dari laptop atau komputer kalau PDF. Kalau video, berarti kakak menyalinnya ke link YouTube dulu kak. Selanjutnya, yang ketiga lengkapi judul. Nah ini jangan lupa nih kak, judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya PKG, PJOK, guru belajar, murid belajar. Nah, itu nanti dibuat kak. Setelah itu berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak itu. Itu tentang apa? Nah, silakan kakak ceritakan, kakak deskripsikan nanti. Terus unggah nih udah. Lanjut nih pilih jenjang yang ini kan SD, SMP, SMA. Terus yang selanjutnya nanti akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya. Terus pilih sarana dan prasarana yang terkait bukti karya. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karyanya. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Mungkin sama kak, seperti yang kakak lihat nih, kalau YouTube, kalau ada video tetap kakak masukkan ke YouTube dulu. Kalau kalau jenisnya PDF itu berarti yang ada di komputer kakak masing-masing. Terus sama, judulnya tetap sama. Kalau yang draft bukti karya kategori praktik pembelajaran, nah ini seperti modul atau RPP ya kak ya, atau video juga bisa ini. Ini sama juga, pilih kelas, pilih sarana prasarana, unggah lembar petunjuk dari bukti karya dan klik kumpulkan. Ini kalau modul LPP sama kak. Kita next aja. Nah, di sini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak nanti selesai mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator. Bukti karya kakak semua dan bukti karya kakak tidak memenuhi syarat atau bukti karya disetujui dan kemudian ditekankan pada fitur karya di PMM. Kak Mel, tolong tutup suaranya Kak Mel. Selanjutnya konfirmasi nanti unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya ini, fasilitator akan nanti memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, seperti itu, Kak. Selanjutnya, nih validasi bukti karya yang perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka akan ada kakak-kakak semua melihat status perlu perbaikan pada tampilan di LMS-nya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Dan
klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karyanya. Selanjutnya, apabila hasil bukti karya belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Selanjutnya, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ini mungkin bisa kakak lihat ya kakak ya. Disesuaikan saja ini kakak. Nanti saya kirim linknya. Oke baik kakak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Silakan Kenjel, ada yang mau ditanyakan? Iya Kak, bertanya sih enggak Kak. Setelah Kakak paparkan tadi, lumayan juga ya Kak. Kalau kita bayang-bayangkan saja baru mudah-mudahan pas ketika kita mengerjakan di LMS bisa berjalan dengan lancar. Tetapi seandainya jika ada kendala, kami bertanya kembali sama Kakak ya Kak. Boleh Kak, boleh Kak. Itu karena dibayangkan saja tuh Kak. Sebenarnya gampang tuh Kak. Iya Kak. Oh ya. Yang penting tadi ingat ya Kak ya, kakak-kakak semua, jangan mengambil dari punya teman ya. Punya teman. Jadi nanti akan ketahuan kakak-kakak. Yang di RTL juga ada yang apa? Yang apa namanya itu? Yang saya kasih tanda kuning kemarin itu mengambil punya teman. Jadi tidak mungkin kan RTL-nya sama sekolahnya beda kan? Dan langkah-langkahnya paling tidak itu harus berbeda gitu. Yang terlibat di sana juga berbeda. Tidak mungkin sama judulnya. Jadi usahakan dan hindarkan ya Kak ya, tidak mengambil karya orang lain gitu Kak. Kira-kira ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Silakan kakak-kakak, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dipaskan dulu saja Kak. Pas. Oke, kalau pas berarti kegiatan kita selesai ya Kak ya. Nanti kita tinggal satu kali tatap maya lagi kakak-kakak tentang refleksi dari bukti karyanya nanti. Oke baik kakak-kakak, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kakak-kakak, kita foto bersama dulu. Lah. Bentar Kak. Sebentar Kak Rabon.
Ambil yang ini dulu Kak. Atau bisa Kenjel ngambil sana Kenjel, pakai laptop Kenjel. Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Ambil dulu satu Kenjel. Yang ini yang pakai terima kasih ini. Sudah, Kak. Oke, satu lagi Kak. Bisa stop screen. Kak Mel menyala. Pasien 2 manang menyala. Itu tim sukses 2 ketua Kak. Oh, tim sukses. Oke, silakan Kak Angel ambil lagi. Nah, tunggu dulu, Kak. Kelihatan orangnya Kak Angel? Kelihatan orangnya. Yang tidak kelihatan Hari, Kak. Kak Ari, Kak Ari. Kak Ari. Oh, lagi panen nih Kak Ari ini. 1, 2, 3, senyum manis. Oke, satu lagi, semangat, semangat. Tunggu dulu, Kak. Nah. 1, 2, 3. Nah, Kak. Oke, oh keluar ya. Kak Ari di ladang kiranya. Kak Ari, satu lagi Kak Ari. Ya, Kak Ari, yuk. Satu. Ini di mana Jirako? Semangat Kak Nogi. 1, 2, 3. Sudah. Sudah, Kak. Sudah Kak? Oke, silakan minta tolong nanti Kak Angel dikirim di grup ya Kak Angel ya. Oke, baik Kakak. Terima kasih Kakak. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali Kakak. Boleh meninggalkan ruangan Zoom. Oke, terima kasih Kak. Waalaikumsalam.